Idris mengirimkan foto ibu kandung Kenan kepada Turan. Dan yang paling mengejutkan, orang itu meminta bantuan Laila untuk menemukan putranya yang hilang 30 tahun yang lalu. Turan sangat panik ketika Kenan berhadapan langsung dengan wanita itu ketika akan menemui Laila. Turan akhirnya menghampiri Kenan dan mengajaknya bicara. Di luar, Ibu Musarraf mendapatkan informasi lagi dari inspektur bahwa orang yang memiliki informasi mengenai panti asuhan yang terbakar hanyalah Kenan. Mendengar itu, Musarraf akhirnya memerintahkan untuk mencari nomor telepon dan alamat Kenan. Turan akhirnya lega karena maksud kedatangan Kenan ke pengadilan adalah menemui Laila, bukan untuk bertemu Ibu Musarraf. Laila didatangi Osgur yang mengajaknya makan malam. Namun ajakan itu kemudian ditolak dengan alasan Laila sangat sibuk. Setelah itu, giliran Kenan yang menemui Laila menanyakan apakah pria itu pacarnya. Laila pun enggan menjawab dengan mengatakan jika itu bukan urusannya. Karena terus didesak, Laila kemudian menghubungi Osgur di hadapan Kenan dan menyatakan siap untuk makan malam. Turan semakin yakin jika Kenan belum mengetahui ibu kandungnya. Hal itu didukung dengan pengakuan Murad bahwa kedatangan Kenan ke pengadilan untuk menemui pacar Laila. Diceritakan sebelumnya jika perusahaan Ikram bangkrut yang disebabkan karena akuntannya korupsi dan kabur. Sekarang keluarga mereka harus menanggung hutang. Sahindi menyarankan untuk menjual rumah yang mereka tempati, namun Nurai menolak. Baik Laila maupun Yasmin sepakat jika tidak mudah percaya dengan laki-laki. Mereka pernah menemukan hal itu dari Murad dan Kenan. Idris keceplosan ketika menghubungi Nevin apakah Turan telah bertemu dengan ibu kandung Kenan. Di sisi lain, Turan sedang menanyakan kepada Kenan mengenai hubungannya dengan Laila. Kenan hanya mengaku jika sangat mencintai gadis itu. Turan lalu mengalihkan pembicaraan bahwa istrinya sangat mencintai Kenan. Meskipun dia hanyalah ibu angkat, namun telah menganggapnya sebagai putranya sendiri. Turan akhirnya meminta Kenan untuk menghargai Nevin. Sebab istrinya itu akhir-akhir ini terlihat sedih, takut kehilangan putra angkatnya. Semenjak pulang dari pengobatan, Kenan memang banyak berubah, termasuk tidak mau mengakui orang tua angkatnya. Takut menjadi gelandangan, Nurai kemudian mengadu kepada bibinya, hingga membuat bibinya itu merasa perlu ikut campur. Setelah itu, Nurai menuntut suaminya untuk mengaktifkan kartu kreditnya, dengan alasan ia memerlukan banyak barang untuk kebutuhan bayi. Seperti sebelumnya, Tahir justru menyarankannya untuk melepas emas-emasnya. Dan tentu saja istrinya itu menolak. Sesampainya di rumah, Turan meminta istrinya untuk tidak panik, karena ia telah tahu siapa ibu kandung dari Kenan. Masalahnya sekarang ibu kandungnya itu sedang mencari putranya. Turan kemudian meminta istrinya itu bersiap-siap melepas Kenan. Di sisi lain, Ibu Musarraf memiliki adik ipar bernama Sadik. Ia bertanya kenapa kakaknya itu pergi ke pengadilan. Ibu Musarraf menjawab jika ia yakin putranya masih hidup, untuk itu ia sedang mencarinya. Mendengar itu Sadik panik dan mengatakan jika ia dalam masalah besar. Laila sedang makan malam bersama Osgur di sebuah restoran. Di meja yang bersebelahan ternyata juga datang Kenan. Hanya saja dia bersama wanita yang telah disewanya. Jelas hal ini membuat Laila terganggu. Terlebih, Kenan sengaja berbuat sesuatu yang membuat Laila cemburu. Hingga akhirnya mereka kemudian bertemu di toilet. Laila berkata jika ia tahu Kenan hanya ingin balas dendam. Tapi menurutnya itu tidak akan mengubah apapun. Kenan merasa tidak peduli. Yang ia inginkan hanyalah merusak hubungan mereka. Sementara itu, di sisi lain, Yasmin juga memergoki Murad sedang bersama wanita yang pernah dilihat di rumahnya. Tak lama berselang, pacar wanita itu datang. Baru disitulah Yasmin malu karena salah paham. Jika memang benar wanita itu adalah sepupu Murad. Kenan merasa tidak rela hingga kemudian membuntuti Laila dan pacarnya. Nevin berkata kepada suaminya jika Kenan adalah anaknya. Jadi ia tidak ingin kehilangan anaknya itu apalagi berpisah dengannya. Tahir dan ibunya dikejutkan dengan kedatangan Bibi Nurai. Tentu mereka tidak ingin masalah di keluarga mereka bocor ke pihak lain. Bibi Nurai bernama Nurgul. Maksud kedatangannya adalah untuk membantu keponakannya mendapatkan warisan. Tanpa diduga saat pagi hari, Laila mendapati keran di dapurnya bocor. Ia pun segera menghubungi teknisi untuk memperbaikinya. Namun Laila dibikin kaget oleh pengakuan teknisi tersebut.
bahwa setahu dia ini adalah rumah Kenan. Teknisi itu mengaku jika ia juga pernah memperbaiki hal yang sama seperti ini di rumah Kenan yang lainnya. Seketika itu juga Layla datang melabrak Kenan dan mengembalikan kunci. Menurutnya ternyata selama ini ia salah mempercayai orang. Ibu Musharraf telah mendapatkan nomor Kenan, lalu segera menghubunginya. Kenan diminta datang karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Layla pergi dari rumah Kenan tanpa memberi penjelasan apapun. Dan tempat yang ia tuju adalah rumah orang tuanya. Sahinde mewanti-wanti Nurai dan bibinya agar tidak memberitahukan masalah mereka kepada Layla. Sementara itu, Kenan tiba di rumah Ibu Musharraf. Penjaga kemudian melaporkan hal ini kepada Shadik. Nurai dan bibinya mulai memancing masalah dengan membahas masalah kebangkrutan perusahaan Ikram. Sahinde yang mendengarnya pun kemudian ikut menanggapi. Namun hal itu justru mengundang rasa penasaran Layla. Dan tanpa ada yang menjelaskan, semuanya terbongkar sendiri ketika rumah itu didatangi para jurusita. Ketika melihat foto Ibu Muzaffar sedang menggendong bayi, Kenan merasa ada sesuatu yang tidak asing. Namun itu hanya sepintas karena Kenan yang sekarang hilang ingatan. Layla mendapatkan penjelasan dari para jurusita. Dari situ Layla berpikir jika ini bisa diselesaikan, ia meminta waktu untuk mencari pengacara. Baru setelah itu para keluarga mulai menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Ibu Musharraf menceritakan kepada Kenan jika ia berniat mencari putranya yang hilang 30 tahun yang lalu. Terakhir ia mendengar jika anaknya itu pernah tinggal di sebuah panti asuhan yang telah terbakar. Namun dalam keyakinannya putranya itu masih hidup. Nevin jatuh sakit dan tidak mau beranjak dari tempat tidur. Meskipun begitu, tidak menyurutkan niat Turan untuk mempertemukan Kenan dengan ibu kandungnya. Nevin pun semakin tertekan, ia tidak ingin suaminya pergi. Shadik datang terlambat, ia pun panik ketika melihat Ibu Musharraf berbicara dengan Kenan. Hingga kemudian ketika Kenan akan pulang, ia interogasi terlebih dahulu. Shadik berpesan agar masalah ini tidak bocor ke media. Turan sedang membujuk istrinya agar mengerti bahwa ia akan pergi ke rumah ibu kandung Kenan dan menceritakan semuanya. Sementara itu Kenan merasa tidak nyaman ditekan oleh Shadik. Ia pun menegaskan jika hanya ingin membantu Ibu Musharraf. Shadik tidak yakin dengan situasi ini, untuk itu ia menghubungi seseorang. Nurgul menyelinap masuk ke kamar-kamar mencari sisa-sisa warisan. Nurai yang memergokinya pun bingung sebab di rumah ini tidak ada apa-apa. Layla curhat kepada Yasmin jika semua pria tidak bisa dipercaya. Namun Yasmin tidak sepakat karena contohnya adalah Murad. Turan memberitahu Idris jika ia sedang dalam perjalanan menuju rumah Ibu Musharraf. Di balik semua itu, ternyata orang yang dihubungi Shadik adalah Idris. Mereka saling mengenal dan menyadari jika dalam masalah besar. Diceritakan jika yang menculik Yusuf saat ia masih kecil adalah Shadik. Hanya saja Idris menyembunyikan jika anak itu masih hidup. Shadik menyuruh Idris memastikan jika Ibu Musharraf tidak akan pernah menemukan putranya. Dan Idris pun menjawab jika masalah itu ia akan menjaminnya. Murad mempertanyakan kepada Kenan kenapa ia mengambil pekerjaan ini. Sebab seharusnya ia harus lebih fokus kepada Layla. Kenan justru menjawab jika seharusnya Murad membantunya. Dan bagi sahabatnya itu ternyata ini merupakan hal yang menarik. Yasmin menasihati Layla untuk bisa jujur pada hatinya sendiri. Saat itu juga Layla menghubungi Osgur, mengatakan bahwa hubungan mereka tidak bisa lebih jauh lagi. Osgur ternyata tahu jika dirinya hanyalah pelarian Kenan. Di sisi lain, Nurai dan bibinya sedang mengatur rencana menyebarkan berita kebangkrutan perusahaan Ikram kepada media. Kebetulan Nurai memiliki kawan seorang selebgram. Kenan kaget bukan main melihat foto pemberian Ibu Musharraf, karena di antara foto keluarga itu ada Idris. Seketika itu juga Kenan berencana memberitahu Layla. Di sisi lain, Nevin putus asa dan meminum beberapa obat. Nurai diperingatkan bibinya untuk tidak memancing kecurigaan. Menurutnya mereka harus fokus untuk mendapatkan sesuatu dan mengalahkan Sahinde. Setelah kesekian kali lamanya, Layla akhirnya mengangkat telepon Kenan. Hingga kemudian dia memaksa untuk bertemu. Setelah meminum obat, Nevin mulai kehilangan kesadaran. Di waktu yang sama, Turan tiba di rumah Ibu Musharraf.
Dan lagi-lagi, penjaga melaporkan hal ini kepada Shadiq. Ibu Musharraf merasa terhormat kedatangan Jaksa Agung. Turan kemudian meminta waktu karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan yang sangat penting. Di sisi lain, Idris mendatangi rumah Turan. Tapi di dalam ia tidak tahu jika Nevin sedang terkapar di lantai. Kenan memperlihatkan foto kepada Layla, lalu mengatakan jika kemungkinan mereka bisa mendapatkan informasi dari Idris. Sebab jika dari foto itu, Idris merupakan saksi kunci hilangnya Yusuf. Dan di waktu yang sama, Turan mengatakan kepada Ibu Musharraf bahwa ia tahu dia sedang mencari seseorang yang telah hilang dalam waktu yang lama. Turan pun mengaku ia mengetahuinya. Nah, apakah Kenan akan dipertemukan dengan ibu kandungnya? Tonton kelanjutan dari serial drama ini hanya di My Channel ya. Terima kasih.